fall in love to Allah, He will never disappoint you. Jatuh cintalah kepada Allah, maka Dia tidak akan pernah mengecewakanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Komet Media Edukasi Basa-basi Menginspirasi. Nah, untuk podcast yang kali ini akan dibawakan oleh saya. Perkenalkan dulu, nama saya Tamara Dina Al-Hakim, biasa dipanggil Dina. Saya santri dari PPTQ Nurul Huda Jaya Sukometro dan kebetulan juga bersantri di PPTQ Nurul Huda. Nah, untuk tema podcast kali ini tuh lebih santai ya, lebih relate sama kehidupan kita yang sehari-hari. Kan kalau yang kemarin sudah membahas di kilas baliknya pondok, terus kemudian cara menghafalnya, di sini yang lebih ke kehidupan perkuliahan kita. Nah, untuk temanya ini karena sangat relate ya, jadi narasumbernya ini juga pastinya relate dong sama yang patut kita contoh gitu di kehidupan kuliahnya. Nah, untuk narasumbernya ini ada Mbak Yuvita Ariswati. Nah, Mbak Yuvita ini santri dari PPTQ Nurul Huda di generasi yang pertama. Terus Mbak Vita ini udah lulus S2. Kebetulan alhamdulillah sudah lulus S2. S1-nya itu di jurusan MPI di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kemudian Mbak Vita ini di S1-nya ini alhamdulillah jadi mahasiswi ICP ya Mbak ya, International Class Program di MPI UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dari tahun 2017 sampai 2016. Oh 2016 ya, sampai 2020. Ya. Alhamdulillah jadi lulusan terbaik juga ya Mbak. Alhamdulillah Jadi lulusan terbaik MPI ini di tahun 2020. Kemudian Mbak Vita ini juga melanjutkan ke S2 ya Mbak ya, di jurusan MPI juga, ya di jurusan MPI di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Alhamdulillah tahun ini lulus ya Mbak, barusan lulus. Iya. Nah ini untuk prestasinya ini Mbak Vita karena beliau seorang mahasiswi di kelas ICP, jadi beliau ini menulis skripsi dan tesisnya ini menggunakan bahasa Inggris ya Mbak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus kemudian Mbak Vita ini juga jadi pembicara di International Conference of Education, Management and Social 2021. Ya. Kemudian jadi peringkat 6 di International Conference on Islam, Law and Society 2021 di UIN Raden Intan Lampung. Alhamdulillah. Terus kemudian sekarang jadi editor jurnal di jurusan MPI, masih sarjana MPI UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Sampai sekarang Mbak jadi editor? Masih, SK-nya masih sampai sekarang. Alhamdulillah. Berguna ya, bermanfaat berarti. Alhamdulillah. Iya. Nah ini karena di sini kita temanya tentang prestasi, tentang seputar prestasi, tentang seputar kuliah, kemudian tentang hafalan. Jadi ini ya insya Allah dengan bisa membantu untuk kasih saran atau cerita-cerita gimana sih caranya Samen bisa survive atau bisa balance gitu antara kuliah sama menghafalnya gitu ya Mbak ya. Nah ini kita langsung saja. Mbak Vita ini dulu keputusan awalnya gimana? Kok bisa mau memutuskan menghafal sambil ambil S1 sampai hatam di sini juga terus jadi lulusan terbaik, kan kayak kelihatan ambis gitu loh di dua-duanya itu. Gimana Mbak keputusan awalnya? Oke, kalau kita boleh flashback, sebenarnya begini. Dulu pas awal saya mulai hafalan itu sudah besar sebenarnya. Sudah kelas 3 aliyah. Jadi ini juga sharing juga sama teman-teman, mungkin ada yang memulai hafalannya sudah besar, bahkan mulai kuliah baru mulai menghafalkan. Saya kira itu bukan sesuatu yang menjadi hambatan atau itu menjadi kendala untuk kita untuk terus menghafalkan ya. Waktu itu pertama kali memang menghafalkannya itu juz 30, itu ditempuh dalam waktu kurang lebih 1 bulanan. Dari situ kok ternyata nikmat ya, rasanya seru gitu, kayak menghafalkan seru. Dan pada akhirnya dilanjut sampai kuliah, sampai alhamdulillah tahun 2020 waktu itu selesai ziadahnya. Nah kemudian kalau ditanya motivasinya awalnya ya apa, awalnya bagaimana gitu kan. Nah, kalau berdasarkan teori ya, sebenarnya kan ada motivasi itu kan dibagi menjadi 2. Ada namanya intrinsik sama
eksternal sama internal. Nah, kalau eksternal itu kan berarti dari orang-orang di sekitar kita kan. Jadi saya kira setiap orang, masing-masing orang pasti dia mempunyai motivasi tersendiri. Kenapa sih harus menghafalkan Al-Quran? Kenapa sih harus istilahnya kita benar-benar menjaga Al-Quran sampai pada akhirnya nanti ya benar-benar dipanggil oleh Allah, kan katakanlah demikian. Nah, kalau dari saya sendiri, yang pertama pasti tidak lain tidak bukan adalah lingkungan keluarga ya. Nah, lingkungan keluarga itu yang membawa saya, oh ternyata melihat keluarga yang istilahnya dekat dengan Al-Quran, kemudian saya sendiri juga kepingin untuk, oh ternyata nikmat ya. Nah, itu bisa dilanjutkan sampai sekarang ini ya. Kemudian untuk motivasi yang kedua ya berasal dari kita sendiri. Apapun yang terjadi di lingkungan sekitar kita ya memang tidak bisa dilepaskan. Oh ternyata dari kita memang sebenarnya kita memang ingin untuk terus mengembangkan diri, untuk terus menjaga Al-Quran. Walaupun pada kenyataannya kita tidak bisa memungkiri untuk kuliah dan menghafal itu bukan sesuatu yang mudah. Saya tahu pasti teman-teman juga, Mbak Dina juga pasti juga merasakan ya. Waktu itu memang keputusan masuk kuliah masih membawa berapa juz? Waktu itu masih sekitar 4 juz seperempat. Tuh di Semak ke UMA. Dan dengan jadwal kita yang istilahnya jadwal pondok, kemudian ditambah dengan tugas-tugas UAS dan lain sebagainya, itu saya kira bukan sesuatu yang gampang dan memang butuh kesabaran, ketelatenan, butuh keikhlasan untuk tetap menjalankannya gitu. Oh ini kan kalau bicara tentang motivasi nih kan kadang naik turun gitu ya Mbak ya. Karena mungkin motivasi di awal tuh udah bisa bismillah pasti bisa bener. Gitu kan ya Mbak. Iya. Insya Allah pasti balance lah antara menghafal sama kuliahnya. Itu kalau misalnya di tengah-tengah ngedown gitu gimana Mbak? Misalnya cara mencari motivasinya terutama dari internal. Kalau eksternal kan mungkin kita udah di pondok gitu kan. Gitu. Kalau internalnya gimana Mbak? Kalau dari saya sendiri ya benar, memang motivasi itu kita bisa naik, bisa turun, up down ya. Nah waktu itu pernah suatu ketika ya istilahnya bolehlah kita di titik yang sekiranya sudah bosen atau sudah lelah, kok nggak selesai dan lain sebagainya. Itu manusiawi, wajar. Nah kembali lagi, sebelum kita melangkah 1000 langkah, pasti dimulai dengan 1 langkah dulu, ya Mbak Dina ya. Nah orang tua saya di Blitar itu pernah berkata begini sebelum saya benar-benar merantau istilahnya ya di Malang walaupun waktu itu. Sungguh-sungguh dalam menjalankan apapun. Artinya apa? Ya dalam menjalankan sesuatu yang sudah menjadi pilihan hidup kita, ya harus benar-benar sungguh-sungguh. Hidup adalah pilihan dan memang ini adalah pilihan hidup kita ya kan. Bagaimana kita bisa kuliah sambil menghafalkan Al-Quran. Dan semakin kesini saya semakin sadar, saya semakin yakin bahwasanya apa? Dalam hidup kita itu, Mbak Dina, tidak ada yang namanya itu kebetulan. Semua yang terjadi dalam hidup kita, apa yang kita alami, apa yang kita rasakan benar-benar sudah digariskan oleh Allah. Nah, bagaimana? Tinggal kembali lagi kepada kita. Bagaimana kita bisa menerima, bagaimana kita bisa menjalani, dan bagaimana kita bisa memaksimalkan potensi kita untuk menjalani itu semua. Begitu. Kayak gitu ya. Berarti motivasinya emang harus tetap sampai di akhir gitu. Masa semangat. Iya, memang harus. Habisnya itu ya. Jadi kalau misalnya sampai bisa hatam itu berarti hatam sama lulus S1-nya itu di tahun yang sama ya Mbak ya? Iya, jadi waktu itu saya kebetulan lulus S1 3,5 di Januari 2020. Kemudian saya belum melanjutkan ke tingkat S2. Waktu itu tahun 2020 Maret kebetulan oleh Allah diizinkan oleh selesai ziadahnya. Dan kemudian baru di Juni atau Agustus kalau nggak salah ya waktu itu baru bisa melanjutkan di Magister MPI UIN Malang gitu. Jadi setelah selesai S1 baru fokus ke Al-Quran untuk selesai, istilahnya kan sudah di puncak ya, tinggal dikit lagi untuk bisa khotam dan melanjutkan lagi di semester selanjutnya gitu. Apa sih Mbak motivasi yang pengen kok bisa sampai jadi lulusan terbaik terus bisa hatam di waktu yang sama itu loh Mbak? Kok bisa sampai
kayak kalau dibayangkan oleh kita kan kayak itu tuh sesuatu hal yang sangat sulit kan untuk dicapai. Nah, kalau motivasi jadi apa sih yang benar-benar membangun Nah, itu? Kalau kita kembali lagi, sulit itu kan bukan berarti kita tidak mungkin. Ya, sulit itu kan bisa ditembus, bisa untuk diusahakan, katakanlah ya. Jadi artinya bagaimana kita bisa mengikhlaskan apapun nanti yang terjadi qadarullah. Kita harus percaya bahwasanya ada namanya keberkahan. Keberkahan waktu, keberkahan tempat, keberkahan kita bersama dengan orang-orang yang alim dan lain sebagainya. Dan itulah kenapa saya benar-benar bersyukur sekali bisa ditempatkan oleh Allah. Apalagi di pondok kita tercinta ini ya, di PPT Kinuha ini saya kira ini adalah kesempatan emas kita nanti untuk bisa mengambil ilmu, bisa mengambil keberkahan sebanyak-banyaknya untuk menjadi bekal kita nantinya di tingkat masyarakat nanti. Begitu. Alhamdulillah berarti Iya. banyak pelajaran yang harus Insya Allah. kita capai. Nah terus ini kan Mbak Vita ini udah lulus S2 juga ya, terus sampai jadi editor jurnal, terus jadi pembicara sampai ini pasti kan banyak kan, berarti banyak prestasi juga kan sebenarnya di belakang-belakangin Mbak Vita. Terus ini motivasinya apa sih? Pertamanya di masuk S2 dulu deh. Apa sih kok sampai mau masuk S2 kan jarang gitu kan, apalagi kalau di lingkungan saya, terutama untuk anak-anak pondok, keinginan untuk melanjutkan pendidikan di S2 itu kan sangat jarang. Kayak mentok-mentoknya udah S1 udah selesai gitu. Kok motivasi sampai lulus di S2 sampai sekarang masih ada rencana mau ke S3 ini, Mbak? Amin, Apa amin. ini? Kenapa kok bisa mau gitu, punya keinginan yang besar untuk melanjutkan pendidikan? Oke. Untuk itu ya nanti mohon doanya ya. Nanti Amin. kita juga nggak tahu nanti kita akan menjadi apa dan akan seperti apa kedepannya kan kita juga nggak tahu. Yang penting kan kita sudah berikhtiar dan berdoa. Suatu ketika saya pernah istilahnya Uma ngendikan gini. Disyukuri opo sing ono saiki. Setiap arek iku pasti beda. Artinya apa? Apapun yang kita dapatkan sekarang harus kita syukuri. Misal, hafalan kita ternyata sekarang masih di titik katakanlah 10 juz. Ada yang 20 juz, ada yang masih aku Mbak masih 25 juz, ini kok berat banget mau nambah. Disyukuri apapun itu. Karena apa? Orang yang kembar saja, yang istilahnya mereka kembar identik dan lain sebagainya, itu pun dia pasti punya perbedaan. Mbak Dina mungkin punya apa ya istilahnya adik ya. Mungkin adiknya juga menghafalkan, adiknya SMA katakanlah. Sama-sama menghafalkan. Nah, pasti Mbak Dina sama adiknya pasti berbeda. Analoginya adalah apabila dua orang ini berbeda, pasti apa? Tingkat kesulitannya berbeda. Yang Mbak Dina hadapi adalah di tingkat kuliah, tapi adiknya masih di tingkat aliyah dan lain sebagainya. Artinya kita harus benar-benar bisa menerima dan mensyukuri apapun yang kita dapatkan saat ini. Karena kalau kita semakin bisa mensyukuri, semakin bisa menerima keadaan, yang terjadi adalah kita tidak akan pernah menyalahkan Allah. Fall in love to Allah, He will never disappoint you. Jatuh cintalah kepada Allah, maka Dia tidak akan pernah mengecewakanmu. Gitu. Oh, Masya Allah. Kira-kira seperti itu dulu pas pernah baca buku ya. Oh, Gitu. berarti ini emang gimana ya cara menanamkan mindsetnya itu loh kayak, Nah benar. kayak wah kayak gitu. Ya memang itu butuh proses ya istilahnya. Kalau ditanya berat ya memang berat. Tapi itu tadi tembok apapun sebesar apapun kalau kita memang benar-benar bersungguh-sungguh, benar-benar istilahnya ingin menjadi yang terbaik. Dulu moto saya ingat banget saya tulis di skripsi saya itu. Jadilah yang pertama atau jadilah yang berbeda. Kalau kamu nggak bisa jadi yang pertama ya udah harus jadi yang berbeda. Yang seperti apa itu? Katakanlah kalau jadi penghafal Al-Quran, yang berbeda yang seperti apa? Oh ternyata saya juga bisa loh sambil kuliah. Oh ternyata kalau memang memutuskan menjadi penghafal Al-Quran saja, it's okay. Itu juga bukan sesuatu yang buruk kan? Itu malah sesuatu yang mulia juga. Tapi bagaimana kita bisa istilahnya kalau dalam dunia pendidikan itu ada namanya distingsi. Distingsi itu apa? Perbedaan yang membedakan kita dengan yang lain.
Jadi kita bisa membranding diri kita sendiri, image brandingnya seperti apa. Oh ternyata Mbak Dina ini ada sosok yang seperti apa, penghafal Al-Quran yang katakanlah mungkin, oh saya punya bakat di bidang public speaking, atau punya bakat di bidang IT dan lain sebagainya. Nah itu yang tahu tuh adalah diri kita masing-masing. Gitu. Jadi kayak ya bagaimana kita bisa memaksimalkan, bagaimana kita bisa menerima, dan bagaimana benar-benar pada akhirnya nanti Allah meridhoi semua langkah-langkah kita. Demikian. Dan kalau untuk caranya itu saya simpulkan ya, selama beberapa momen, beberapa langkah sampai detik ini ada dua Mbak Dina. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa disiplin waktu. Kenapa harus disiplin waktu? Semua orang mempunyai waktu 24 jam. Masing-masing orang ya. Mbak Dina 24 jam, Mbak Vita juga 24 jam. Nah, bagaimana 24 jam ini kita bagi sesuai porsinya masing-masing, tapi dengan kebutuhan kita. Nah, kebutuhannya Mbak Dina sama kebutuhannya Mbak Vita pasti beda ya. Nah, 24 jam ini harus kita disiplinkan. Misal, sebelum subuh kita udah punya target, katakanlah bisa membaca berapa juz. Kemudian habisnya subuh berapa juz dan lain sebagainya. Nanti kita harus bisa menempatkan bagaimana posisi belajar kita itu di waktu yang mana. Kemudian bagaimana waktu istirahat kita di sebelah mana. Bagaimana waktu untuk katakanlah untuk berbagi dan lain sebagainya. Pasti kita punya porsi masing-masing dan yang tahu sendiri adalah kita sendiri ya gitu. Terus yang kedua ini caranya simple, mudah dan murah, adalah manut apa ngendikannya guru, manut ngendikannya orang tua, takzim istilahnya nurut, apapun nanti yang dikatakan oleh guru-guru kita, apapun yang telah diridhoi oleh ayah dan ibu kita, saya sangat yakin bahwa itu yang terbaik. Walaupun pada beberapa momen memang apa yang mereka kehendaki bukan keinginan kita ya. Kita kan hanya menginginkan. Pada akhirnya nanti Allah yang menetapkan dan tugas kita hanya mengusahakan. Oh ya Allah, saya punya proposal nih lah ya Allah, saya punya impian, saya tulis tuh. Saya tulis, kemudian saya ajukan. Ya Allah ya salam, ini proposal saya. Nanti masalah ACC atau enggak dari Allah ya terserah Allah. Ya, itu kan sudah bukan urusan kita lagi. Nah nanti tinggal bagaimana kita mencari ridha Allah, ridha guru, ridha orang tua. Saya kira hidup kita akan insya Allah jadi lancar, jadi apa ya? Ya kayak tenang, damai kayak itu. Itu bisa dirasakan. Dan memang itu nggak bisa. Kadang kita nggak bisa mengungkapkan saking senangnya ya. Gitu. Kalau misalnya bicara tentang manajemen waktu ini tadi Mbak, kan berarti kita kayak udah punya planning gitu ya, punya proposal istilahnya tadi dari Mbak Vita. Kita di jam segini kita mau melakukan ini, di jam sekian kita mau melakukan itu gitu ya. Cara biar istiqomahnya gitu kan, itu kan kayak sulit gitu ya Mbak. Kadang mungkin kayak mau murojaah gitu ya, mau deres, tapi tugasku kuliahku yang ini belum selesai. Atau kalau misalnya dimundur, misalnya ada kegiatan apa lagi, aku belum ngerjain ini, aku mau mendahulukan ini dulu. Itu gimana sih Mbak? Cara biar istiqomahnya itu di manajemen waktunya. Oke, itu sebenarnya yang saya alami juga. Pasti teman-teman yang sekarang juga mengenyam pendidikan, masih kuliah, pasti juga di titik itu juga. Kadang setoran ziadahnya belum selesai. Besok ada hataman, kemudian tugas UAS masih banyak, belum lagi tuh kegiatan pondok dan lain sebagainya. Itu sudah saya alami gitu loh, dan kayaknya akan dialami lagi gitu. Jadi konsepnya adalah benar tadi, namanya istiqomah, ajek kalau dalam bahasa Jawa ya, ajek konsisten. Jadi misal kalau sebelum subuh tadi kita konsisten katakanlah 1 juz 2 juz, kemudian setelahnya dan lain sebagainya. Yang penting kita punya target dulu. Dalam sehari kita punya target harus berapa juz. Kemudian target membaca buku. Dalam seminggu harus khatam berapa buku dan lain sebagainya. Karena pada akhirnya kalau kita ingin mengetahui segala sesuatu ya memang harus benar-benar membaca ya. Gitu. Jadi misal belum terlaksana di waktu yang sama, ya harus berhutang istilahnya, diganti dengan
waktu yang lain. Misalnya tetap bisa terjalankan dalam waktu itu, gitu Mbak Dina. Kalau menurut Mbak Vita ini kan mungkin ini pernah dialami saya atau teman-teman di Kov Media itu ya. Kan kadang kita udah berusaha konsisten nih di tengah jalan tuh kita tuh benar-benar ngedown sampai ya nggak mau lah istilahnya, kayak udah nggak mau ngerjain ini, aku mau rehat dulu. Itu sebenarnya boleh nggak sih Mbak? Apa nanti kalau di besoknya kita harus ngulang lagi dari awal atau kayak gimana gitu? Oke, jadi sebenarnya untuk memilih berjarak sebentar untuk melangkah lebih jauh itu kataku ya benar-benar nggak apa-apa ya, karena otak kita ini terbatas, kita ini manusia, kita juga punya perasaan, apalagi perempuan ya, kemudian dan lain sebagainya. It's okay, itu bisa diatasi dengan ya mungkin beberapa jam, bolehlah kita sambil rehat sejenak, kemudian sambil sharing dengan teman-teman, sambil mungkin tanya kakak kelasnya di sini kok bisa sih Mbak ngerjain tugas ini, kok bisa, nah seperti itu. Nanti ketika sudah selesai, moodnya sudah bagus dan lain sebagainya, nanti kita bisa mulai lagi. Ya memang namanya membangun itu juga butuh proses. Membangun rumah aja nggak bisa bim salah bim kan, butuh waktu juga. Yang mulai menyiapkan semennya, menyiapkan batanya dan lain sebagainya. Ya menghafal Al-Quran pun juga demikian, nggak bisa instan kan. Dan harus ya itu tadi, tekun, sungguh-sungguh, ikhlas, insya Allah akan memudahkan semua ajaran kita gitu. Makasih Mbak Vita. Ini kalau bisa disimpulkan nih dari pertama dari motivasi awalnya, gimana cara kita mencari lingkungan yang bagus, terus kemudian membangun motivasi dari diri kita sendiri ya di awal, terus kemudian gimana caranya biar kita tetap balance gitu, biar tetap menjaga mood lah atau menjaga istiqomahnya kita gitu kan. Insya Allah. Terus kalau ini nih terakhir buat Mbak mungkin di penonton Kov Media juga, kesan pesan buat teman-teman dari Mbak Vita ini gimana? Oke, untuk teman-teman yang teman seperjuangan ya istilahnya, yang sama-sama kita memperjuangkan Al-Quran di sini, apalagi juga memperjuangkan kuliah ya untuk menjadi yang terbaik. Dunia itu memang tempatnya lelah Mbak Dina. Kalau kita semakin istilahnya kita semakin mengejar dunia, maka kita akan semakin lelah juga. Nah, dengan demikian kita harus meniatkan semua itu untuk menjadi ibadah, agar lelah kita, agar apa yang kita telah perjuangkan benar-benar menjadi lillah, insya Allah. Dan semoga nantinya kita benar-benar bisa menjadi penghafal Quran, hamilul Quran, lafdhan wa ma'nan ya. Amin. Dan insya Allah kita bisa dipertemukan lagi di lain kesempatan, di keadaan yang lebih berkah lagi, keadaan yang lebih membuat kita bisa menyatukan dengan Al-Quran, insya Allah. Ini banyak banget ini ya yang harus kita petik, yang terutama yang harus kita terapkan nih di kehidupan kita sehari-hari, terutama di kayak college life-nya itu ya Mbak ya. Ya ini jadi kalau misalnya kita ketika kuliah sambil menghafal itu bukan suatu masalah yang besar. Itu tuh bisa berjalan dengan seimbang. Kalau misalnya banyak stigma-stigma kayak kuliah dengan menghafal tuh sulit, kayak pasti ada yang condong salah satu tuh, nggak mungkin. Buktinya contohnya ada banyak di sekitar kita. Ya untuk teman-teman semua, ya kita harus tetap semangat, tetap menjaga mood dan tetap istiqomah lah ya istilahnya. Pokoknya kita harus bisa menerapkan apa yang tadi disampaikan Mbak Vita. Ini apa yang bisa kita petik harus bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Sekian dari kami, saya Tamaralina Al-Hakim dan narasumber kami. Dan saya Yuvita Ariswati. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.